Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai, ketemu lagi sama aku. Jadi hari ini tuh aku pengen jahit menjahit ya teman-teman ya. Jadi ini aku udah setrika kayak gitu kain. Kain itu sama kain keras ya teman-teman ya. Ini kain keras yang untuk kerah gitu ya teman-teman. Karena untuk kerah sama pinggang tuh beda ya. Kalau yang kerah tuh dia agak lemes kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ukurannya itu aku ukur panjangnya itu lebarnya 21 kali 25 cm ya teman-teman ya. Jadi 21 kali 25 cm ya teman-teman ya. Terus lanjut ini aku mau bersihin dulu bagian pinggir-pinggirnya kayak gitu biar lebih rapi aja ya teman-teman. Jadi aku pakainya itu kain apa ya namanya, nggak tahu juga, ini aku lupa nama kainnya, maaf banget, karena ini tuh eh, dari zaman aku sekolah SMK dulu ada baju kayak gitu. Menurut aku kayaknya tuh bagus banget buat dibikin pouch gitu teman-temannya. Jadi ini aku mau bikin lapisannya kayak gitu buat dalamnya. Jadi ini tinggal aku cetak aja ya teman-teman ya. Pastikan benar-benar rata ya teman-teman, dan seratnya juga benar-benar harus benar ya teman-teman ya. Jadi kalau ini memanjang jadi memujur gitu ya. Jadi harus sama gitu ya teman-teman ya. Jadi aku tuh memang ada bisa menjahit ya teman-teman ya, tapi menjahit itu menjahit baju kayak gitu. Tapi aku mau coba iseng-iseng bikin dompet pouch kecil kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini tuh aku cari bahan seadanya di rumah, ada sleting warna coklat, tapi kalau aku paduin sama kain warna itu kayak cocok-cocok aja teman-teman ya. Jadi ukurannya itu untuk sletingnya itu yang 20 cm gitu ya teman-teman. Jadi ini aku mau jahit dulu bagian luarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kan bisa lihat kan arahnya kayak gitu. Jadi dicemitin atau dikasih pentul kayak gitu biar nggak geser ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian sudah bisa tanpa pentul juga bisa ya teman-teman. Jadi ini aku mau jahit dulu bagian luarnya sama sletingnya kayak gitu. Jadi aku juga pakai benangnya tuh warna hitam ya teman-teman ya. Jadi campur-campur kayak gitu. Ini kayaknya aku juga bingung ya teman-teman, ini kayaknya tuh warna apa. Dibilang ungu juga bukan, dibilang merah marun juga bukan. Kayaknya ini nih warna apa ya teman-teman? Kalian bisa tahu nggak sih warna apa ini? Jadi aku bikin tuh kain sleting sama benangnya tuh bener-bener beda ya teman-teman ya. Dilanjut ini mau aku pasang juga satunya ya teman-teman ya. Jadi udah mulai kelihatan kan bentuk dompetnya ya teman-teman. Kenapa aku lapisin sama kain keras kayak gini supaya dia tuh nggak terlalu lentur ya teman-teman ya. Sebenarnya bagus tuh yang pakai busa gitu, tapi karena aku nggak ada cuman kain keras kayak gini, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah jadi ini udah kelihatan ya teman ya bentuk dompetnya kayak gitu. Jadi aku mau coba balik dulu. Aku mau lihat gitu ya teman-teman. Nah jadi ini udah kelihatan kan bentuk dompetnya teman-teman ya. Jadi bentuknya tuh simpel aja ya teman-teman ya. Aku pakai yang simpel-simpel aja kayak gitu. Tapi sebelumnya itu aku mau bikin talinya dulu ya teman-teman. Jadi ukuran talinya tuh 5 cm kali 10 cm ya teman-teman ya. Karena nanti pakai kampuh gitu. Jadi kita pakai kampuhnya tuh 1 cm 1 cm gitu aja. Jadi 5 kali 20 ya teman-teman ya kalau dipanjangin kayak gitu. Karena aku udah terbiasa motong jadi aku tahu ukuran kayak gitu ya teman-teman ya, nggak perlu digaris-garis kayak gitu. Dilanjut ini 10 cm. Nggak apa-apa ditambahin sedikit juga nggak apa-apa. Kalau kalian kurang kayak gitu bisa 11 cm atau 22 cm ya teman-teman. Nah jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah jadi ini aku udah serika ya teman-teman ya. Jadi sudah aku setrika juga, dan ini lanjut aku mau jahit. Nah ini udah aku mau jahit ya teman-teman. Jadi jahitnya tuh kita bagian yang ini dulu, yang terbuka kayak gitu. Jadi kita jahit biar dia kuat kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau udah kalian lah jahit yang sebelah sini, bisa kalian lanjut jahit yang sebelah satunya lagi teman-temannya biar tambah kuat kayak gitu. Jadi ini untuk pertama kalinya aku bikin dompet kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini udah kelihatan kan bentuk talinya. Nah jadi
Terus lanjut aku mau jahit juga ini bagian samping kiri kanan dompetnya tadi ya teman-teman ya. Jadi kita jahit kiri kanannya kayak gitu. Terus lanjut sampingnya lagi kita jahit juga ya teman-teman ya. Untuk kampuhnya ini mungkin gak nyampe 1 cm ya teman-teman ya, tapi lebih dari setengah senti kayak gitu ya teman-teman, karena aku pakai ukuran sepatu mesinnya kayak gitu. Jadi kita lanjut jahit lagi yang sampingnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian udah jahit kiri kanannya kayak gitu, terus lanjut aku mau pasang ini bagian dalamnya, furingnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bagus banget ini furingnya tuh emboss gitu ya teman-teman ya, nggak bakal terkelupas kayak gitu. Jadi kita jahit juga bagian sampingnya ini ya teman-teman. Sebenarnya bikin dompet ini tuh gampang-gampang susah ya teman-teman ya, karena dia tuh seperti kaku kayak gitu dan bentuknya kecil. Beda kalau kita jahit baju kan lebar kayak gitu ya teman-teman ya. Terus juga bervola. Sebenarnya lebih ribet jahit baju ya teman-teman, cuman karena bentuk jahitan ini juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi menurut aku bikin dompet kayak gini tuh rada-rada susah juga ya teman-teman. Terus itu kita jahit juga ini bagian furingnya. Jadi karena aku pengen yang mengkilatnya itu di bagian dalam kayak gitu, jadi aku bagian yang kujahit itu yang bagiannya nggak mengkilat ini ya teman-teman ya. Terus lanjut sampingnya lagi ya teman-teman, jangan lupa pakai pentul juga ya teman-teman ya, karena bisa bergeser-geser kayak gitu. Jadi ini kita jahit bagian samping satunya lagi ya teman-teman. Nah kalau udah dijahit kayak gini, terus kita kunci ya teman-teman seperti ini supaya dia nggak bergeser-geser dan juga bagus kayak gitu. Jadi ini mau aku jahit atas bawah kayak gitu kan. Nah kampuhnya itu tuh sepatu mesinnya itu ya teman-teman, biasanya aku tuh pakai kayak gitu aja, nggak aku garis kayak gitu. Jadi aku pakai kampuh yang itunya aja teman-teman ya. Jadi jahit bagian ujungnya tuh emang agak susah ya teman-teman ya, karena memang aku sletingnya tuh nggak aku lepaskan. Ini kan kayak sleting celana kayak gitu. Jadi maaf banget ya teman-teman. Jadi video kelanjutan aku jahit tadi tuh nggak kerekam kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini tuh dalamnya tuh furingnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya aku sedih banget deh karena sepanjang video itu nggak kerekam karena aku tuh nggak pencet record ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kapan-kapan aku nanti bikin tutorial lagi bikin dompet kayak gitu, karena requestan anak aku juga pengen bikin kotak pensil gitu ya teman-teman. Jadi aku puas banget sama jahitan aku ini ya teman-teman ya. Kapan-kapan aku bakal bikin lagi dompet kayak gini dan bakal aku rekam ya teman-teman ya. Ya udah sampai di sini dulu ya teman-teman video aku dan video jahit-jahit aku. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you, bye bye teman-teman.